Halo, sajian Bunda kali ini mau masak gulai daging sapi yang enak banget. Selain opor dan rendang, gulai sapi ini juga biasa disajikan saat lebaran atau saat ada acara khusus lainnya. Rasanya gurih, creamy, disajikan dengan ketupat, lontong, atau dengan nasi juga cocok banget. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara buatnya, yuk langsung tonton videonya sampai selesai. Jangan di-skip ya. Untuk membuat gulai daging sapi ini saya menggunakan 700 gram daging sapi. Ini sudah saya potong-potong seperti ini. Kalau ukurannya terserah kalian, boleh lebih besar ataupun lebih kecil. Pilih juga yang agak sedikit berlemak ya, supaya nanti hasilnya tuh lebih gurih. Ini sudah dicuci bersih, sisihkan. Kemudian untuk bumbu-bumbu yang akan kita haluskan, ada 10 buah cabai merah besar, lalu ada 10 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 2 ruas jahe, 2 ruas kunyit, kemudian ini ada 2 ruas lengkuas, nanti juga kita haluskan. Kemudian saya menghaluskan juga ini pala. Saya pakai 1 butir karena ini kecil. Kalau teman-teman punya yang lebih besar, boleh pakai setengah saja. Ini bumbu-bumbu yang sudah kita potong kasar ya teman-teman. Saya mau blend saja supaya cepat halus. Kita tambahkan sedikit air supaya nanti gampang halus bumbunya. Kemudian kita blend sampai halus. Ini bumbu yang sudah dihaluskan ya teman-teman. Untuk bumbu lainnya, ini ada 1 sendok teh lada bubuk, kemudian setengah sendok teh jintan bubuk, dan 1,5 sendok teh ketumbar bubuk yang sudah disangrai. Kita akan campurkan saja di sini. Untuk bumbu aromatiknya, ini saya menggunakan 2 buah bunga lawang, kemudian ini ada 4 buah kapulaga, lalu ada 1 keping asam kandis, kemudian ini ada 1 lembar kecil daun kunyit, ada 5 lembar daun jeruk, ini sudah disobek-sobek, lalu ada 2 batang serai yang sudah digeprek. Kemudian nanti saya mau menggunakan 1 bungkus santan, ini 65 ml, kemudian ada 800 ml air, ada garam dan kaldu sapi bubuk. Sekarang lanjut kita mau menumis bumbu. Saya sudah panaskan sedikit minyak. Kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian kita masukkan bunga lawang, kapulaga, dan asam kandisnya. Masukkan juga 2 batang serai, daun jeruk, dan daun kunyitnya. Kita tumis bumbunya menggunakan api kecil saja supaya tidak mudah gosong bumbunya. Kita tumis bumbunya ini sampai tanak ya teman-teman, supaya nanti bumbunya tuh tidak bau langu. Ini bumbunya sudah mulai tanak ya teman-teman, sudah mulai keluar minyak seperti ini, dan ini baunya harum banget. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa masukkan dagingnya. Kita aduk dulu sebentar. Kita aduk dulu sampai bumbunya rata. Kalau bumbunya sudah rata, kita bisa tuang airnya. Kemudian saya mau bumbuin dengan garam. Dan ini ada masako rasa sapi. Kita aduk sampai rata bumbunya. Sekarang kita tutup pancinya ya teman-teman. Kita akan masak daging ini sampai empuk. Kita gunakan api sedang cenderung kecil saja selama memasak. Kita akan lihat ya teman-teman. Nah, ini dagingnya sudah empuk.
Airnya sudah mulai berkurang seperti ini. Ini dagingnya sudah empuk banget. Kemudian saya mau masukkan santannya. Saya pakai santan instan saja supaya lebih praktis. Kita aduk dulu supaya rata. Ini kita masak sebentar sampai santannya mendidih. Nah, ini gulai sapinya sudah matang, dagingnya sudah empuk. Ini aromanya wangi banget. Cocok banget disajikan saat lebaran nanti atau saat ada acara keluarga di rumah. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa koreksi rasa. Kemudian kita matikan saja apinya. Sekarang saya sudah pindahkan dalam piring dan siap disajikan. Ini dia, gulai daging sapinya sudah selesai kita masak. Aroma rempahnya tuh harum banget. Dagingnya juga sudah empuk, bumbunya meresap, rasanya gurih, creamy. Aroma bumbunya sangat kuat, pokoknya sedep banget. Selain gulai kambing, gulai daging sapi ini juga salah satu masakan yang disukai banyak orang. Dimakan dengan lontong atau dengan nasi pastinya mantep banget. Oke, selamat mencoba resepnya teman-teman. Untuk bahan dan bumbu lengkap sudah ada di deskripsi. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Happy cooking! Hai, sajian Bunda kali ini mau masak krengsengan daging sapi dan telur. Rasanya sangat enak. Pedas, manis, gurih, harum, cocok banget disajikan untuk berbagai acara, apalagi disajikan dengan nasi hangat ya teman-teman. Cara bikinnya juga sangat mudah. Bagaimana cara buatnya? Yuk langsung saja kita masak. Untuk membuat krengsengan daging dan telur ini, saya menggunakan 500 gram daging sapi. Pilih yang agak sedikit berlemak ya teman-teman, supaya nanti lebih gurih hasilnya. Ini saya sudah potong kecil-kecil. Seperti ini supaya nanti cepat empuknya. Saya pakai daging yang biasa untuk semur. Teman-teman juga bisa pakai daging bagian lainnya. Kemudian ini ada 7 butir telur ayam yang sudah direbus dan sudah dikupas bersih seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu. Untuk bumbu yang akan kita haluskan, ini ada 8 siung bawang putih, 10 siung bawang merah. Lalu ini ada 4 butir kemiri. Kemudian ini cabai merah keriting ada 7 buah. Lalu ini ada 1 sendok teh lada bubuk dan 1/4 buah pala yang masih utuh seperti ini. Nanti kita akan haluskan. Masukkan semua bumbu ke dalam blender, ini sudah dipotong kasar ya teman-teman. Kemudian kita masukkan juga pala 1/4 dan lada bubuknya. Supaya lebih cepat halus, kita masukkan air, tambahkan sedikit aja. Kita akan blend sampai halus. Ini bumbu yang sudah kita haluskan. Untuk bumbu lainnya ada kecap, 2 sendok makan gula merah, garam, kaldu bubuk instan saya pakai rasa sapi, kemudian ada 10 cabai rawit merah utuh, nanti kita biarkan utuh. Lalu untuk toppingnya nanti kita akan kasih bawang merah yang sudah digoreng. Sekarang kita panaskan minyak. Saya mau goreng dulu telurnya. Kita goreng telur ini sampai berkulit. Kalau telurnya sudah berkulit seperti ini, kita bisa angkat. Sisa minyaknya ini kita pakai untuk menumis bumbu ya teman-teman. Kita masukkan bumbunya. Kita akan tumis bumbu ini dengan api sedang cenderung kecil supaya nanti bumbu harum dan tanak.
Ini bumbunya sudah mengeluarkan sedikit minyak seperti ini, dan ini sudah harum banget wanginya. Ini sudah mulai tanak ya teman-teman bumbunya. Sekarang kita bisa masukkan dagingnya. Kita akan tumis sebentar daging ini sampai berubah warna. Kalau sudah berubah warna seperti ini, dagingnya sudah berubah pucat, kita bisa masukkan airnya. Sekarang kita masukkan gula merah. Masukkan juga garam. Masukkan juga, saya pakai Royco rasa sapi. Kita aduk rata. Nah, kalau sudah rata, kita tutup pancinya dan kemudian kita akan masak sampai dagingnya empuk. Ini sekarang airnya sudah menyusut seperti ini, dagingnya juga sudah empuk. Sekarang kita masukkan telur yang sudah kita goreng tadi. Kita masukkan juga cabai rawit utuhnya. Kemudian ini kita akan masak sampai kuahnya ini benar-benar mengental dan menyusut. Dan supaya bumbunya juga meresap dalam telurnya. Kita tunggu beberapa saat. Kalau kuahnya sudah mengental seperti ini dan ini bumbunya sudah meresap, kita mau tambahkan kecapnya. Kita masukkan kecap manisnya. Kita aduk kembali supaya rata. Kita masak sebentar lagi ya teman-teman supaya bumbunya ini meresap dan kecapnya tuh merata. Kita tunggu beberapa saat. Ini kuahnya sudah mulai asat seperti ini, warnanya juga sudah cantik. Teman-teman bisa koreksi rasa, kalau ada yang kurang garam atau kurang kecap, teman-teman bisa tambahkan. Tapi ini rasanya sudah enak, sudah cukup. Kita bisa matikan apinya. Saya sudah pindahkan dalam piring. Jangan lupa taburi dengan bawang goreng supaya lebih sedap. Ini dia krengsengan daging sapi dan telur sudah selesai kita masak dan siap untuk disajikan. Beneran ini rasanya enak banget, pedas, gurih, manis karena ada tambahan kecapnya. Aromanya juga harum banget, cocok disajikan saat ada acara di rumah atau acara-acara khusus lainnya. Rasanya juara banget. Oke, selamat mencoba resep dari sajian Bunda ini ya teman-teman. Untuk bahan dan bumbu lengkap sudah ada di deskripsi. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai and happy cooking! Hai semua, bersama lagi dengan sajian Bunda. Kali ini sajian Bunda mau memasak bistik daging. Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja kita tonton videonya. Pertama, kita siapkan daging yang sudah dicuci bersih. Untuk bikin bistik ini kita gunakan daging khas.
kita potong dengan ukuran sedang seperti ini. Kita pilih daging yang ada lemaknya sedikit supaya nanti hasilnya lebih gurih. Kemudian kita siapkan bumbu yang akan kita haluskan. Tambahkan 1/4 biji pala dan garam. Lalu ulek sampai halus. Untuk bahan dan bumbu lengkapnya teman-teman bisa lihat di deskripsi. Ini bumbunya sudah halus, siap kita masak. Dan ini bahan serta bumbu lain kita sudah siapkan juga. Selanjutnya panaskan minyak, kita tumis bumbu halus. Tambahkan daun salam, bunga lawang, ada juga kapulaga, cengkeh, dan kayu manis. Kita tumis dengan api kecil saja bumbunya supaya tidak mudah gosong. Ini bumbunya sudah harum, lalu masukkan daging sapinya. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kita tumis sebentar sampai daging berubah warna. Nah, setelah seperti ini, dagingnya sudah berubah warna, kita tambahkan air. Tambahkan gula merah, air asam, dan kecap manis. Tambahkan juga lada bubuk. Kita tidak perlu tambahkan garam lagi ya teman-teman, karena tadi kita sudah ulek bersama bumbu yang lain. Tetapi tergantung selera masing-masing, boleh juga ditambah jika kurang asin. Kemudian tutup panci dan masak sampai air menyusut. Sekarang kita cek, ini airnya sudah menyusut dan dagingnya sudah empuk. Lalu kita tambahkan santan kentalnya. Untuk santannya kita gunakan santan segar ya teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih gurih. Kaldu bubuk. Aduk-aduk. Kita masak sampai santan mengental. Untuk kekentalannya disesuaikan selera teman-teman. Ini sudah cukup kentalnya menurut saya dan siap untuk disajikan.
Supaya lebih enak, jangan lupa taburi dengan bawang goreng. Beneran ini enak banget, aromanya wangi, bumbunya meresap, dan rempahnya sangat terasa. Ini cocok banget untuk disajikan saat lebaran nanti. Sekarang kita akan cek dagingnya. Kita lihat teman-teman, ini dagingnya sudah sangat empuk, enak banget pokoknya. Oke, selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Hai semua, jumpa lagi dengan sajian Bunda. Kali ini sajian Bunda akan membuat semur daging sapi dan kentang. Ini rasanya enak banget, dagingnya sangat empuk dengan bumbu yang meresap. Bagi teman-teman yang ingin mencoba, tonton videonya sampai akhir. Sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya. Pertama, kita akan bagi dua bawang merah dan bawang putihnya. Setengahnya nanti akan kita haluskan dan setengahnya lagi akan kita iris saja. Sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Kita iris kasar bawang merah dan bawang putih. Iris jahe. Kemudian iris kasar juga kemiri. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Lalu masukkan dalam gelas blender. Tambahkan 1/4 buah pala, 1 sendok ketumbar utuh, tambahkan sedikit air, dan blender sampai halus. Sekarang kita siapkan daging sapi segar yang sudah dipotong-potong. Kita akan marinasi lebih dulu. Kita tuang bumbu halus. Tambahkan garam, lada, dan kaldu bubuk. Lalu campur rata sambil diremas perlahan. Setelah bumbu rata, kemudian kita tutup. Dan biarkan kurang lebih 20-30 menit. Sambil menunggu, kita akan iris tipis bawang merah. Dan iris bawang putih. Geprek serehnya. Sekarang kita akan potong kentang. Kita potong besar-besar saja kentangnya. Selanjutnya kita panaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai layu. Setelah layu, masukkan serai.
daun salam, dan kayu manis. Tumis sampai harum. Kita akan buka daging yang sudah kita marinasi. Lalu masukkan dalam tumisan bumbu. Aduk-aduk sampai rata. Setelah rata, tambahkan setengah liter dulu air, jadi masih sisa setengah liter lagi. Tambahkan juga gula merah. Kemudian tutup panci dan biarkan mendidih. Setelah mendidih, kita mulai hitung waktu memasak selama 30 menit. Setelah kita masak selama 30 menit, lalu matikan apinya. Dan biarkan 30 menit tanpa dibuka tutup pancinya. Ini sudah 30 menit, kita cek dagingnya. Dan ini dagingnya sudah setengah empuk. Lalu kita masukkan kentang. Tambahkan kecap manisnya. Tambahkan lagi setengah liter air yang sisa. Aduk sebentar. Tutup kembali panci dan biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, kita mulai hitung lagi waktu memasaknya selama 30 menit. Setelah dimasak 30 menit, matikan apinya. Dan biarkan 30 menit tanpa dibuka tutup pancinya. Ini supaya masih terjadi proses pematangan.
Setelah 30 menit kita cek kematangannya. Ini aromanya wangi sekali. Dan ternyata daging dan kentangnya juga sudah empuk. Jika teman-teman suka semur yang berkuah, ini sudah bisa langsung disajikan. Tetapi jika suka kuah yang lebih kental, bisa dimasak kembali hingga dapat kuah seperti yang diinginkan. Dan jika dagingnya belum empuk, kita bisa ulang kembali proses seperti di atas. Nah, semur daging dan kentangnya sudah jadi, siap untuk disajikan. Jangan lupa beri taburan bawang goreng. Sekarang saya akan coba dagingnya. Ini dagingnya sudah sangat empuk dan bumbu yang meresap. Dan ini rasanya enak banget, teman-teman harus coba. Oke, selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Hai, sajian Bunda kali ini mau masak oseng kecap pedas daging sandung lamur. Bagi kalian penyuka masakan daging, menu ini sangat rekomen banget untuk kalian coba. Rasanya tuh pedas, manis, dagingnya empuk banget. Bagaimana cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Rebus sampai empuk 350 gram daging sapi dan 150 gram sandung lamur. Tadi sudah saya tambahkan dengan garam secukupnya, daun salam dan jahe. Setelah daging dan sandung lamur empuk, kita angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ini cukup diiris-iris saja. 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 5 buah cabai merah keriting saya iris serong, 5 cabai hijau keriting iris serong juga, 7 buah cabai rawit campur merah dan hijau, 5 Kalau sudah selesai diiris, kita sisihkan dulu. Lanjut, panaskan minyak, kita tumis dulu bawang putih dan bawang merah. Kita tumis sampai 2 bawang ini harum ya teman-teman. Kalau sudah harum, kita masukkan semua cabenya. Tambahkan 1 lembar daun salam dan jahe yang sudah digeprek. Kalau bumbunya sudah harum seperti ini, kemudian kita masukkan daging dan sandung lamur yang sudah kita rebus tadi. Tambahkan 1 sendok makan gula merah, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi, setengah sendok teh lada bubuk, kemudian aduk-aduk sampai rata. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram,
dan 5 sendok makan kecap manis. Kita tumis kembali sampai kecap dan bumbu meresap. Ini bumbunya sudah meresap, rasanya sudah pas dan enak banget. Lalu kita bisa matikan apinya. Sekarang kita bisa sajikan oseng pedas daging sandung lamurnya. Wah, ini rasanya enak banget teman-teman. Ditambah ada lemak sedikit dari sandung lamur dan dagingnya juga sudah empuk banget. Juara banget rasanya. Oke, selamat mencoba. Untuk bahan dan bumbu lengkapnya bisa cek di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Happy cooking dan sampai jumpa di video berikutnya.